bulu sayapnya nggak siap buat terbang. Nih, ini ada bulu yang baru tumbuh tuh. Terus ini juga ada bulu yang baru tumbuh. Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah, kali ini saya mau sedikit update tentang si Fahaka yang kemarin kita masukin teman. Alhamdulillah ketiga temannya itu masih hidup. Cuma satu doang si sapu-sapu albino itu mati karena awalnya udah kegigit sama si Fahaka. Tapi satu sapu-sapu albino di belakang masih hidup guys, masih ada. Terus si kaviatnya, salah satu kaviatnya matanya hilang guys karena kena gigit sama si Fahaka. Karena kan awal-awal kan kaviat itu kan ngedeketin si Fahaka terus kan, atau ngedeketin si Bully terus kan, dan akhirnya kena gigit si Bully. Tapi sekarang kaviatnya pinter guys, kaviatnya itu ngejauh terus dari si Bully dan akhirnya aman. Tapi kita hari ini nggak mau bahas Fahaka dulu, kita nggak mau eksperimen apalagi dengan si Fahaka, karena kita mau kedatangan hewan yang harganya itu ratusan juta per ekor loh. Dan kita hari ini datang 2 ekor sekaligus. Jadi kita harus persiapin kandangnya dan lain-lain supaya hewannya nyaman ada di sini guys. Kira-kira hewannya apa? Pastinya kalian penasaran kan? Pokoknya ikutin terus keseruan Dunia Satwa. Hari ini kita kedatangan hewan ratusan juta lagi guys. Bentar guys, lagi nanggung mau sedikit bersihin dulu akuariumnya si Bully. Karena suka ada jamur-jamur gitu. Saya sih nggak tahu jamurnya karena apa, kayak ada selaput-selaput putih gitu di kacanya. Mungkin karena bekas makanan si Bully juga kan, tuh masih banyak gitu bekas makanannya. Kita agak bersihin dulu. Nah, sip, udah agak kinclong. Nah, serunya kalau pelihara ikan gitu, kita harus ngejaga air sama ngejaga kaca guys. Oke, langsung aja kita ke belakang, kita coba cek kira-kira ditaruh kandang yang sebelah mana ya. Yuk langsung kita ke kandang belakang guys. Oke guys, saya mau pilih-pilih dulu nih kandangnya yang cocok. Apa kita taruh kandang besar aja ya nanti ya? Kan ini kan kandang besar, di sini tuh ada 1, 2, 3 yang kosong tuh. Ini kandang cukup besar banget. Ya kemungkinan muat sih kalau di kandang ini sih, aman. Tapi kayaknya kegedean sih. Apa kita taruh kandang kecil kayak gini aja ya? Apaan tuh? Ya kita coba lihat dulu aja deh sambil kita nunggu hewannya itu datang. Ada Momo. Saya mau keluarin Momo dulu guys. Sudah lama banget nih saya nggak keluarin si Momo. Sebenarnya keluarin Momo sih sering, tapi kalau interaksi banget sih jarang. Aduh, ini kena ikat apa nih? Sini Momo. Kandangnya udah rusak banget Momo. Sini, yuk. Ntar beli kandang sekaligus bagus ya. Nah ini dia nih, banyak banget teman-teman yang nanya, Momo mana bang, Momo mana bang. Nah ini dia si Momo nih. Bodoh amat. Momo udah lama banget nggak terbang ya. Tapi bohong. Ya. Karena di sini cuaca lagi nggak nentu banget guys. Jadi si Momo itu nggak diterbangin dulu, dan lagi-lagi bulu sayapnya nggak siap buat terbang. Nih, ini ada bulu yang baru tumbuh tuh. Terus ini juga ada bulu yang baru tumbuh. Terus ini ada bulu yang baru tumbuh. Jadi kita nggak bisa paksain Momo buat terbang. Karena saya tahu banget karakternya si Momo guys. Kalau si Momo ini ada bulu yang baru tumbuh, dia pasti nyangkut. Kalau nggak landingnya nggak sempurna dia. Nih ini di ujung lagi nih. Itu ada bulu baru tumbuh. Walaupun kelihatan bulunya rapat masih bisa terbang. Tapi kalau Momo ini nggak mau maksain kalau misalkan ada bulunya yang copot ataupun mabung. Jadi kayak ngilu gitu kali ya. Tapi kalau misalnya burung-burung lain kan masih mau, kalau misalnya ada sayap 1-2 bolong masih mau terbang kan maksain. Tapi kalau si Momo ini nggak mau guys. Jadi saya biarin aja si Momo di rumah istirahat. Yang penting Momo sehat tuh. Kalian tahu kan Momo kondisinya kayak gini tuh, ekornya panjang banget guys. Kurang lebih Momo itu panjangnya sekitar 1 meter lebih kayaknya. Ya, Momo ditanyain terus tuh sama teman-teman. Momo nggak kangen terbang emang? Kangen? Tas dulu dong. Tas. Iya, dia masih inget sama saya guys. Padahal di rumah itu bukan saya yang ngurus, tapi ada kiper yang ngurus. Walaupun kayak gitu, Momo tetap
jinaknya sama saya, sama kiper malah nggak jinak guys. Momo tos. Ya, ya udah yuk, kita kan mau nyiapin kandang guys. Si Momo taruh lagi aja. Nah, karena ekor Momo panjang, jadi kandang Momo tinggi. Dan ini karena kandang beberapa kali kita beliin kandang jebol, akhirnya terpaksa pintunya yang bagian atas itu ditambal kayak gini guys. Padahal pintu bagian bawah dan besi-besi yang lain masih bagus banget. Cuma pintu ini doang nih yang kelihatannya jelek nih, pakai tambal-tambalan begini. Ya mau ya? Nanti ya beli kandang baru ya. Oke? Ya, dia mau pup nih guys. Biasanya mau pup nih. 1, 2, 3, pup. Tuh. Saya tahu kan. Karena udah biasa sama Momo. Apa pakai kandang ini ya? Nih, guys, saya punya kandang gede. Ini kandangnya si Bona. Teman-teman juga pastinya udah tahu sebenarnya. Saya dulu pelihara musang akar. Nah, ini tapi nggak pernah diupload guys. Ini si Bona guys. Tuh. Sekarang sudah sebesar ini. Dan dia masih jinak walaupun nggak pernah saya mainin. Kita kasih makan dulu aja kali. Ini saya ada pepaya nih guys. Saya mau potong pepayanya dulu buat kasih makan dia. Nih, Bon. Nih, hey. Itu kepoan. Kalau ngeliat ikan, ngeliat apa tuh kepo. Hey, ini mau nggak? Nih. Ini tuh musang akar guys jenisnya. Lebih tepatnya musang akar Sumatera. Dan dia makannya itu buah-buahan. Tapi kayaknya kalau hewannya kita masukin sini, ini juga kandangnya kegedean. Kenapa Bona saya kasih kandang sebesar ini? Karena dia tuh suka lompat-lompatan. Jadi saya kasih kandangnya yang besar. Kalau kandang kecil kasihan. Dan kandang besar aja segede gini, ekornya masih kadang muter atau disebutnya spiral guys. Apa kamu masih mau keluar? Udah pakai kandang yang mana ya? Mana hewannya mau bentar lagi mau datang guys? Sini, keluar dulu sini. Sini katanya mau keluar. Sini. Tuh guys, gemesin banget kan? Tuh, nggak boleh. Kamu tuh iseng banget. Sekarang sudah gendut banget, padahal dulu tuh kecil banget. Dulu besar badannya sekitar mungkin seukuran kepalanya kali ya. Masih kecil banget. Sekarang mah udah gede banget dia, udah lincah banget. Udah aktif banget pokoknya tuh. Aduh guys, masih bingung nih. Kira-kira kandangnya yang mana ya? Tapi ya udahlah, kita tunggu aja hewannya sampai hewannya datang dulu. Dan biar tahu juga kira-kira kandang yang mana. Nanti kalau hewan udah datang kan tahu kan kandang yang mana yang cocok buat tuh hewan. Kalau misalnya masalah kandang ini mau dipakai, nanti si Bona tinggal saya pindahin kandang lain. Dan ya pokoknya kita tunggu aja lah sampai hewannya datang ya guys. Oke guys, ini dia nih hewannya nih. Alhamdulillah sampai juga. Ini yang sempat kita review. Tapi bukan hewannya, bukan ini. Ini udah beda lagi guys. Karena yang kemarin kita review itu sudah sold out alias sudah pindah owner. Dan yang ini baru datang. Wah, ada manggis, colok Hewannya namanya adalah Golden Touch Tamarin guys. Lucu banget sih ini hewan. Tapi harganya mahal banget guys. Ini per ekor ini harganya ratusan juta guys. Dan kalau 2 ekor ya tetap ratusan sih ya. Tapi kali 2 gitu kan. Nah, ciri khas dari si Golden Touch Tamarin namanya ya Golden Touch. Dia tangannya itu warnanya emas guys. Dan lihat dia makan tuh lucu banget. Dipegang kayak gitu tuh. Nah, ini ada buah-buahan yang dikasih ke Golden Touch. Tapi kayaknya buah-buahannya juga udah tinggal sedikit. Ada beberapa yang udah jelek. Jadi kita harus ganti buah-buahannya nih guys. Tuh dia makan tuh. Megang pakai tangannya gitu lucu banget. Kita ini lapar. Sebentar saya mau ganti dulu. Ini Golden Touch-nya nggak terlalu galak, tapi nggak jinak juga. Jadi kita harus tetap berhati-hati supaya tangan kita nggak kena gigit. Sini. Kepalanya kotor tuh guys, karena kena ini kali ya, kena buah-buahan tadi di perjalanan. Mungkin tadi dia berontak-berontak. Kita geser dulu nih. Aduh, ada rumah-rumahannya segala lagi. Sini, kamu nggak boleh gigit ya. Kamu nggak boleh gigit ya. Macan. Nah, ini pepayanya yang kayaknya nggak kemakan karena terlalu mengkel ataupun terlalu
keras, belum terlalu mateng. Jadi kita cabut aja, kita ganti pakai pepaya yang mateng, karena si tamarin ini, Golden Touch tamarin ini, dia suka dengan buah-buahan yang manis. Kayak contohnya ini nih, jagung manis aja dia suka. Tuh habis. Jadi saya mau siapin dulu makanannya karena dia baru sampai, mungkin dia masih lapar. Jadi saya mau siapin dulu ya guys makanan buat si Golden Tamarinnya ini. Oke guys, ini dia makanan dari Golden Touch Tamarin. Jadi sebenarnya Golden Touch Tamarin ini termasuk primata guys. Primata itu kayak monyet-monyetan, kera-keraan itu masuknya primata. Dan sebagian primata itu ngerawatnya susah guys. Jadi kalau misalnya kalian mau pelihara primata, itu kalian harus tahu dulu primata apa yang mau kalian pelihara. Jangan sampai yang pertama hewan dilindungi, terus yang kedua hewannya itu susah buat dikasih makan. Karena ada beberapa primata yang makanannya itu pucuk-pucuk dari daun guys. Kayak contohnya lutung. Terus lutung juga dilindungi ya, nggak boleh ya. Ini kan contoh doang nih. Lutung, terus bekatan juga dia suka pucuk-pucuk daun. Pokoknya ada beberapa primata yang makanan utamanya itu pucuk-pucuk daun. Tapi kalau misalnya si Golden Touch Tamarin ini makanan utamanya masih buah-buahan. Kayak Macaca fascicularis atau monyet ekor panjang, itu makanan utamanya buah-buahan. Tapi kalau si monyet ekor panjang atau monyet pantai sebutannya, itu makannya apa aja, dikasih apa aja suka. Nah ini si Golden Touch-nya kepo-kepo nih. Sini, mau pegang nggak? Hei, kamu mau ini ya? Mau jagung ya? Sebentar ya aku kupasin ya. Nah dia kepo-kepo tuh guys. Kita kupasin dulu jagungnya. Kita kasihnya jagung manis guys, bukan jagung yang udah tua. Dan repotnya kalau lagi mau mendekati lebaran kayak sekarang nih guys, ini harus disiapkan jagungnya itu yang banyak. Kebanyakan nggak boleh, kedikitan nggak boleh stoknya ya, untuk stok. Karena apa? Kalau kebanyakan itu resikonya si jagungnya cepat keras. Dia narik-narik cepat tua. Tapi kalau misalnya sedikitan pas hari lebaran, kita kesusahan nyari jagung, itu yang repot. Nah ini jagungnya kita bersihin dari bulu-bulu jagung. Saya suka banget guys sama primata, tapi saya nggak sukanya jujur. Yang pertama primata itu bau. Yang kedua primata itu katanya sih gampang nularin penyakit antara manusia ke primata dan primata ke manusia. Terus yang ketiga, primata itu besarnya rata-rata galak. Kayak contohnya itu Macaca fascicularis atau monyet ekor panjang. Itu guys, kecilnya lucu banget. Kalian sering lihat pastikan ada beberapa orang pelihara kecilnya itu digendong-gendong, dipakein baju dan lain-lain. Itu lucu banget. Tapi gedenya, nauzubillah guys, galak banget. Asli galak banget. Oke lah, bisa jinak mungkin sama ownernya atau sama yang peliharanya doang. Tapi sama orang lain galak buat apa? Kita pelihara itu kalau bisa jangan sampai yang merugikan orang lain guys. Dia mulai gigit-gigit. Nih, saya kasih jagung di sini nih. Tuh dia suka banget guys sama jagung guys. Tuh, dia makan jagung. Nah, kalau si Golden Touch Tamarin ini karakternya sih kalau menurut saya tergolong aman. Karena dari segi taring juga nggak terlalu panjang banget, nggak terlalu gede banget. Dan juga dari segi ukuran, dia maksimal ukurannya paling gede lagi dikit aja dari ukuran ini. Terus dari nilai investasi guys, kalau misalkan kalian ternak si Golden Touch Tamarin, itu ada nilai investasinya guys. Kalau bisa pelihara hewan itu yang ada nilai investasinya guys. Jadi bisa sekalian kalian punya hobi, terus juga kalian punya penghasilan guys, gitu. Dan kalau misalnya dilihat nih dari Golden Touch Tamarin ini, tadi kan kita mau nyiapin kandang yang ukurannya cukup besar. Tapi kalau misalnya untuk sementara atau untuk pengiriman doang, kandang sebesar ini udah oke banget, udah aman banget. Kalau misalnya untuk pengiriman, yang nggak saya saranin banget, ini kenapa harus ada glodok kayu. Karena apa? Kalau menurut saya glodok kayu ini nggak terlalu penting-penting amat. Sedangkan dia, setahu saya tuh tidur itu jarang banget yang namanya di dalam glodok atau di dalam pouch. Dan si glodok kayu ini berbahaya kalau misalkan pas pengiriman bisa jadi jatuh dan ketiban sama si Golden Touch Tamarinnya. Jadi kalau misalkan kalian mau kirim hewan atau mau pelihara hewan, kalian harus lihat dulu kira-kira aksesoris apa ya yang aman buat ditaruh di kandang ataupun yang aman buat pelengkapnya kandang ini supaya bagus dan hewannya juga aman gitu.
Sama lihat dulu karakter si hewan guys. Jangan sampai ada hewannya jahil terus kalian kasih tali-talian. Itu tali-tali bisa juga ngikat si tangan ataupun ke jerat dan lain-lain. Itu kalian lihat karakter hewannya. Ini payanya udah banyak nih di dalam. Ini lucu banget sih ini si golden touch-nya tuh. Warna tangannya itu bener-bener gold banget guys. Bener-bener emas banget. Dan mukanya yang saya kurang suka sih sebenarnya. Kenapa mukanya mirip kelelawar guys? Bukan kelelawar sih, mirip kalong tepatnya ya. Kalau kelelawar kan kecil kan, ini mukanya tuh mirip banget kalong. Dan yang saya nggak suka lagi, kenapa harganya mahal banget guys? Ini sih asli harganya mahal banget. Tapi kayaknya masih oke lah. Dengan pertama biaya pengiriman kan, karena ini kan hewan impor kan ya guys, bukan hewan asli Indonesia. Terus yang kedua dengan eksotiknya dan kelangkaannya mungkin guys. Jadi hewan ini nggak terlalu banyak banget bisa diperjualbelikan dari negaranya guys. Jadi kenapa harganya bisa semahal itu? Oke guys, karena si golden touch tamarinnya ini baru nyampe, jadi saya mau istirahatin dia dulu supaya dia lebih tenang. Dan saran saya sih guys, kalau kalian mau pelihara primata, kalian jangan pernah lihat karena lucunya aja. Karena sifat lucu itu bisa jadi sifatnya hanya sementara, ketika masih kecil doang, ataupun ketika karakternya belum berubah. Tapi kalau misalnya karakternya udah berubah, kalian mau kemanain hewan yang tadinya kelihatan lucu, terus tiba-tiba galak, atau terus tiba-tiba nyerang keluarga kalian, atau bahkan bisa nyerang kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau pelihara hewan, kalian cari tahu dulu karakternya seperti apa. Karakter ketika waktu dia kecil, karakter ketika dia sudah dewasa guys. Jadi kalian pelihara hewan nggak cuma di awalan doang ataupun nggak cuma sementara. Jadi kalian bisa pelihara hewan itu jangka panjang dan kalau bisa ada nilai investasinya. Jadi kalian bisa ngerawat hewan kalian dengan biaya dari hewannya itu sendiri guys. Oke guys, mungkin sekian konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Jangan lupa di like dan di share kalau misalnya kalian suka dengan konten ini. Dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat teman-teman semua di rumah. Dan terakhir, saya doain mudah-mudahan kalian bisa punya hewan eksotik dan semahal ini. Termasuk doa buat diri saya sendiri juga sih. Oke deh, saya dan Golden Touch Tamarin ini mohon pamit. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.